Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, saya pengen cerita kepada kalian bagaimana caranya mengoptimalkan Samsung Galaxy Z Fold 4 5G untuk multitasking. Dan memang multitasking adalah keyword yang cukup sering diulang-ulang di Galaxy Unpacked kemarin. Multitaskers have a lot on our plate, taking my multitasking experience to another level. Dan saya udah pakai smartphone ini sejak launching dan pengen cerita bagaimana cara mengoptimalkan multitasking pakai smartphone ini. Tentunya ala Wisnu Kumoro. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit dulu tentang spesifikasinya. Sebagai generasi keempat dari foldable seriesnya Samsung, Galaxy Z Fold 4 5G ditenagai Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM 12GB dan variasi storage 256GB, 512GB, dan 1TB. Kemudian untuk warnanya ada variasi grey-green, phantom black, beige, dan juga burgundy. Lalu untuk layar di bagian dalam smartphone ini masih sama dengan generasi sebelumnya, 7,6 inci QXGA Plus Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz, tapi kali ini memiliki screen to body ratio yang lebih luas di 90,9%. Dan untuk layar luarnya, ini juga masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya. Masih pakai Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,2 inci HD+, juga pakai refresh rate 120Hz dan screen ratio-nya berubah. Sekarang menggunakan rasio 23,1:9. Lalu untuk baterainya 4400 mAh dan support fast charging 25W. Dan konfigurasi kamera pun dibanding seri sebelumnya ini berubah menjadi 50 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel telephoto lens kamera, dan 12 megapiksel ultra wide lens kamera. Dan kamera depan di bagian luarnya itu adalah 10 megapiksel kamera, dan kamera depan bagian dalam yang ada di bawah layarnya itu 4 megapiksel. Dan dengan spesifikasi itu, I can say confidently, this is the best Samsung Galaxy phone you can get in the market right now. Dan kalau smartphone-nya udah oke kayak gini, lalu bagaimana cara mengoptimalkannya? Nah, yang pertama, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika baru mengaktifkan smartphone ini sebenarnya. Seperti mengaktifkan notification history, kemudian mengecek ada update software atau enggak, dan kemudian mengubah hal-hal yang terkait selera dan personal seperti ganti wallpaper, ganti ringtone, dan sebagainya. Lalu kalau udah mulai mau dipakai untuk produktivitas, baru ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalkan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Kita bisa atur ukurannya untuk yang ditampilkan di layar utama dari smartphone ini. Dan kita bisa customize per aplikasi. Jadi disesuaikan aja dengan selera kita terhadap aplikasi tersebut. Misalkan ada yang terbiasa melihat Twitter dengan rasio 16:9, ini bisa di sini. Atau mungkin pengen mencoba sesuatu yang baru dan dibikin jadi full screen, ini juga bisa. Dan ini bisa kita sesuaikan ke berbagai aplikasi yang biasa kita buka. Kemudian untuk multitasking di mana kita menjalankan lebih dari satu aplikasi, kita bisa pakai yang namanya split screen. Dan aplikasi yang bisa kita tampilkan di mode ini bisa sampai 3 aplikasi sekaligus. Dan menariknya lagi, ketiga aplikasi ini secara bersama-sama bisa di-save sebagai sebuah shortcut. Jadi kalau kita sering buka ketiga aplikasi ini secara berbarengan, bisa sangat cepat untuk diakses kembali, sehingga kita bisa melakukan lebih banyak hal kalau kita lagi bepergian. Dan sebenarnya nggak mutlak harus 3, kalau kita pengen 2 juga bisa. Dan peletakannya entah di kiri atau di kanan itu juga bisa kita atur. Dan sekali lagi, ini jelas-jelas memudahkan banget untuk yang biasa buka aplikasi berbarengan. Dan sebenarnya selain split screen, kita juga bisa multitasking dengan pop-up view. Jadi, window application itu akan floating di layar, dan ini bisa sampai 5 aplikasi sekaligus. Dan kita bisa atur peletakan dari window si aplikasinya itu, entah di pojok kanan, di pojok kiri, atau numpuk semuanya, ini juga bisa. Atau bahkan kalau kita pengen buka satu persatu aja, ini juga bisa. Dan kalau kita pengen menampilkan semuanya, biar nggak terlalu pusing, kita bisa loh ngatur transparansi dari windownya ini. Dan lagi kita juga bisa mengatur ukurannya mau sebesar apa, jadi ini sangat-sangat fleksibel sekali. Dan sebenarnya terkait sama split screen dan juga pop-up view, ada optimalisasi lanjutan yang bisa diakses di bagian Labs. Jadi ada opsi untuk membuat seluruh aplikasi menjadi support untuk multi-window dan juga full screen. Karena sebenarnya secara native itu mungkin nggak support. Tapi untungnya One UI-nya Samsung mampu melakukan optimalisasi sehingga aplikasi yang native-nya nggak support jadi bisa support. Dan di bagian Labs ini juga kita bisa atur gestur untuk mempermudah kalau mau masuk ke mode split screen ataupun ke pop-up view. Dan kalau hal ini digunakan, maka akan secara signifikan meningkatkan multitasking ketika kita pakai smartphone ini. Karena semuanya jadi cepat dan mudah. Dan tentang signifikansi, ada hal yang signature banget di smartphone ini, yaitu adalah Flex Mode. Di mana untuk Fold, kita bisa mengakses aplikasi yang terkait produktivitas, dan kita bisa memunculkan kursor dan keyboard di sini. Jadi benar-benar memberikan PC-like experience dalam genggaman. Atau bahkan yang suka buka aplikasi streaming seperti Netflix, bisa menonton secara hands-free berkat adanya Flex Mode ini.
It's literally flex mode. Dan juga yang baru di Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini adalah taskbar. Ini adalah fitur yang membuat smartphone ini makin PC-like, karena bikin kita jadi lebih cepat berpindah antar aplikasi. Dan ini juga mudah untuk di-hide dan dimunculkan kembali. Jadi ketika yang merasa terganggu ketika ngeliat konten, ini bisa di-hide aja. Tapi manfaatnya kalau kita lagi ngerjain sesuatu di sini dan butuh berpindah-pindah aplikasi secara cepat, selain pakai split view dan juga pop-up view, kita bisa memanfaatkan taskbar ini. Dan kalau dipikir-pikir, opsinya jadi banyak banget untuk multitasking. Dan lagi nggak ketinggalan untuk fitur klasik dari Samsung yang juga bisa meningkatkan multitasking, yaitu adalah Edge Panel. Kenapa saya bilang fitur klasik? Karena pasti udah banyak yang tahu tentang fitur ini, dan ini memang membantu multitasking. Karena dengan Edge Panel, kita bisa taruh shortcut aplikasi, dan juga bisa kita ubah-ubah untuk hal yang lain. Misalkan mengganti panelnya untuk pengaturan sistem, ada kompas, dan lain-lainnya, tergantung kebutuhan kita. Dan kombinasi ini dengan berbagai fitur yang tadi saya sebutkan sebelumnya, masa iya nggak ningkatin produktivitas? Iya kan? Apalagi kalau mau ditambah dengan handwriting note. Karena di smartphone ini bisa pakai S Pen yang support untuk fold. Dan selayaknya seri sebelumnya, semua fitur S Pen di sini bisa dilakukan. Meski saya pribadi nggak terlalu sering handwriting di sini, tapi just in case kita butuh untuk tanda tangan digital, atau koreksi dokumen secara cepat, atau juga nulisin ide atau bikin mind map, saya rasa fitur ini akan menjadi andalan banget. Apalagi handwriting yang kita lakukan itu juga bisa loh di-convert menjadi teks. Dan ini menyamankan banget. Oh iya, ngomongin tentang convert menjadi teks, ini sebenarnya ada hal yang keren dari smartphone ini, karena bisa melakukan ekstrak teks dari picture dan kita bisa copy ke clipboard, atau istilahnya adalah text extraction. Jadi kalau kita punya gambar yang isinya adalah tulisan, Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini bisa melakukan ekstraksi dari gambar tersebut, dan teks di gambar itu bisa kita copy, dan kita bisa pindahkan ke aplikasi tempat kita mencatat. Ini bisa memudahkan banget untuk orang-orang yang lagi pengen mencatat secara cepat, tapi source-nya itu hanya dari foto. Daripada menyalin ulang, kenapa nggak di-copy aja? Dan sebenarnya smartphone ini punya banyak banget fitur mencatat. Kalau yang tadi adalah text extraction berbasis gambar, ada juga yang berbasis suara. Dan ini bisa menolong banget proses perekaman ide sebenarnya. Bayangkan kalau kita lagi rapat atau meeting dengan seseorang, kemudian ada notulensinya secara langsung hanya menggunakan smartphone. Akan nyaman banget rasanya. Dan hasil perekaman yang tertangkap itu akan terkonversi secara langsung menggunakan bahasa yang dipilih, dan ini bisa di-copy teksnya ke aplikasi pencatatan yang kita pilih. Dan begitu juga kalau misalkan kita mau merekam rapat yang disertai catatan khusus. Kita bisa pakai Samsung Notes, di mana kita bisa voice recording merekam rapatnya dan melakukan bookmark dari rekaman suara itu. Jadi ketika kita mengulang kembali rekamannya, ini bisa membantu kita mengingat bagian-bagian yang tadi direkam. Ini optimal banget untuk yang biasa mendengar ulang rekaman pelajaran atau juga isi rapat dan kemudian dibuat rangkuman. Kalau nggak percaya, cobain aja, pasti ngebantu deh. Dan nggak ketinggalan ada sedikit mengenai privacy dan security. Ada setting yang sebaiknya diaktifkan, yaitu adalah Alert when Clipboard Access. Jadi kalau ada aplikasi yang mengakses clipboard kita, akan ada notifikasinya. Tentunya ini untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada aplikasi nakal yang menggunakan clipboard sebagai akses untuk mengambil data kita, entah password dan semacamnya. Lebih baik berhati-hati sendiri, karena belum tentu data kita ada yang jagain. Iya kan? Dan sedikit saran tambahan, buat bikin multitasking jadi makin ringkas, kamu bisa pakai case original dari Samsung ini, yang include dalam Note Package. Dan ini bisa dibeli di store-nya Samsung. Isi dari Note Package-nya ini nggak hanya case sebenarnya, tapi juga ada kepala charger 25 watt, S Pen khusus untuk fold, dan juga tentunya case yang punya fitur unik karena ada bagian modular yang bisa di-switch antara kickstand dan juga tempat untuk S Pen. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Dan itu adalah beberapa hal yang bisa saya curhatin kepada kalian terkait multitasking menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 4 5G ini. Dan semoga ini bisa meningkatkan produktivitas kamu dan juga mempermudah kalau kamu baru pertama kali pakai smartphone yang foldable kayak gini. Dan sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih buat yang mendukung channel ini, terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai ketemu di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!